우리의 결말이 슬프지 않았으면 좋겠어. Di hari pernikahan Geumyeong, ada seorang pria yang ragu apakah ia harus datang ke pernikahan atau tidak. Rupanya dia adalah Yongbom. Teringat jelas sewaktu mereka berdua pertama kali bertemu. Geumyeong terlihat cantik dengan senyumannya yang manis. Dan di sana, Yongbom langsung jatuh cinta kepada gadis dari Pulau Jeju itu. Dari dalam mobil, Yongbom tersenyum pahit. Gadis yang ia cintai akan melangsungkan pernikahan dan Yongbom pernah berjanji akan datang ke pernikahan Geumyeong. 난 약속 지켰다. Setahun sebelumnya, di keluarga Esun kini telah hadir anggota keluarga baru. Cucu Esun, anak dari Angmyeong, bernama Cheil. Namun, meski orang tua Esun menerima anggota baru alias cucu mereka, tidak dengan sanggil. Ia bahkan tidak menampakkan batang hidungnya dan sudah mengusir Hyunsuk. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana Angmyeong menghidupi keluarga barunya. Selama ini, ia selalu bergantung kepada ayahnya dan juga kakaknya. Angmyeong berencana membuka pegadaian. Namun Gwansik jelas menolak, ia ingin putranya itu mencari ikan di kapal bersamanya. Tapi Angmyeong langsung menolak dengan keras. Ia tidak mau nasibnya sama seperti ayahnya. Hidup mereka dulu miskin, di mana ayahnya selalu membeli 3 porsi lauk untuk 4 orang. Kata-kata Angmyeong telah menyakiti hati Gwansik. Esun pun kesal kepada putranya itu. Bisa-bisanya ia malah menyakiti hati ayahnya. Namun, Angmyeong berkata, beginilah dirinya. Ibunya lah yang sudah membentuk dirinya menjadi seperti ini. Ibu dan ayahnya tidak pernah percaya kepadanya. Ibunya dulu hanya memikirkan Geumyeong dan percaya kepada kakaknya itu. Sementara dirinya selalu dikecualikan. Pada saat Esun mengambil Cheil dari gendongan Hyunsuk, Esun melihat seseorang yang ia kenal, mengamati mereka dari kejauhan. Rupanya dia adalah Yongran, ibu Hyunsuk. Esun pun menghampirinya dan di sana Yongran menangis meratapi cucunya. Ia tidak menyangka putrinya seperti ini. Meski ia tidak menentang hubungan putrinya dengan Angmyeong, karena ia yakin Angmyeong menuruti sifat Gwansik. Ia hanya tidak menyangka putrinya akan hamil sebelum menikah. Pada saat itu, Yongran mengingat kembali meski keluarga Esun miskin, tapi Esun dilimpahi keberkahan dengan suami yang selalu peduli kepadanya. Ia penasaran bagaimana bisa hidup Esun selalu diberkahi. Sementara dosa apa yang sudah ia lakukan sampai-sampai ia bernasib seperti ini. Lalu, Yongran meminta Esun untuk mengajari putrinya itu berbagai hal. Putrinya itu sama sekali tidak tahu apa-apa. Kalau bisa, tegur dia sampai ia menangis. Tapi Esun menolak karena ia tidak akan membuat putri orang lain menangis. Ia hanya bilang, jika Yongran ingin bertemu dengan Hyunsuk atau cucunya Cheil, jangan ragu untuk datang kapanpun. 자, 은인이지, 은인. Sementara itu, pada masa itu krisis finansial Korea sedang melanda, membuat perusahaan-perusahaan besar harus mem-PHK hampir seluruh karyawan termasuk Geumyeong. Geumyeong mulai bangkit dan melamar kerja di mana-mana, tapi tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Saat di bus, ia melihat bioskop tempat dulu ia bekerja. Saat ini, bioskop tersebut sebentar lagi juga akan mengalami kebangkrutan dan akan tutup. Saat itu, Geumyeong memutuskan untuk menonton film. Tanpa ia ketahui, ternyata di sana juga ada Jungsop. Mereka sebenarnya bisa melihat satu sama lain. Namun sayangnya, Geumyeong terhalang oleh wanita yang berbadan besar. Jadi, Jungsop tidak bisa melihat Geumyeong. Saat film selesai, bos bioskop bertemu dengan Jungsop. Ia bertanya, apakah tadi Jungsop bertemu dengan Geumyeong? Jungsop yang sadar jika ada wanita yang sudah lama ia taksir berada di tempat ini langsung mencari Geumyeong di luar. Ia pun melihat Geumyeong sudah pergi menaiki bus. Tidak menunggu waktu lama,
Jungsop langsung mengejar bus yang dinaiki oleh Gemyong. Awalnya ia sempat tertinggal jauh. Namun pada saat itu, Jungsop merasa hanya ini kesempatan dirinya bisa bertemu dengan Gemyong. Ia pun kemudian berlari terus mengejar bus tersebut. Hingga akhirnya sampai di terminal selanjutnya. Barulah bus itu berhenti. Jungsop lalu melihat Gemyong yang saat itu tertidur. Ia terus memperhatikan Gemyong sampai Gemyong terbangun. Saat itu, Gemyong pikir ia sedang bermimpi karena di dalam bus tersebut sudah tidak ada penumpang kecuali mereka berdua. Jungsop berucap jika ia sangat berjuang untuk bisa melihat Gemyong. Ia mengejar Gemyong dari dalam bioskop agar bisa masuk ke dalam bus yang sama dengan Gemyong. Kali ini, ia tidak akan membiarkan Gemyong lolos meski ia harus kehabisan nafas saat mengejar Gemyong. Sontak, hal tersebut langsung membuat Gemyong merasa tersipu malu. Setelah itu, mereka berdua makan bersama. Jungsop tidak berhenti tersenyum gembira karena akhirnya mereka bisa berjumpa. Di sana Jungsop mengungkapkan jika sebenarnya dirinya selalu pergi ke bioskop bahkan hampir setiap hari untuk berjaga-jaga apakah dirinya akan bertemu dengan Gemyong. Karena jujur, dirinya sangat merindukan Gemyong. 많이 보고 싶었어요. 진짜 많이. Singkatnya, mereka berdua lalu minum-minum bersama. Tanpa sadar, Gemyong mabuk dan gelasnya terjatuh hingga pecah. Jungsop langsung mengkhawatirkan jari Gemyong yang sedikit terluka. Rasanya ia seperti mau mati melihat gadis yang ia sukai terluka. Sembari mabuk, Jungsop terus bercerita jika ia sangat menyukai Gemyong. Dulu, saat ia membantu Gemyong mengantar buku-buku, ia sampai kepikiran ingin sekali memegang tangan Gemyong. Dan pada malam ini, akhirnya impiannya bisa tercapai. Mereka berdua mabuk sembari berpegangan tangan. Setelah itu, mereka berdua menjalin hubungan asmara. Suatu hari, Gemyong mencoba berpose layaknya Rose di dalam film Titanic dan Jungsop pun melukisnya. Gemyong bahkan mengenalkan Jungsop dengan ayahnya dan mereka berdua memancing bersama. Meski Jungsop mabuk laut, Gwansik menatap Jungsop tajam karena tidak bisa diandalkan. Di sana, Gemyong kesal karena ayahnya selalu saja membuat pacar-pacarnya ketakutan. Lalu, saat Gemyong pergi ke toilet, Jungsop mengikuti Gemyong. Ia takut Gemyong terjatuh ke laut. Padahal seharusnya Jungsoplah yang harus mengkhawatirkan dirinya sendiri. Saat minum-minum pun, Jungsop mengikuti Gemyong pergi ke toilet. Ia takut di malam yang gelap dan dingin ini, Gemyong kenapa-napa. Dan karena hal tersebutlah, Gwansik menyukai Jungsop. Ia bukannya tidak menyukai Jungsop, ia hanya ingin melihat bagaimana Jungsop memperlakukan putrinya. Dan ternyata, Esun juga menyukai Jungsop. Terlebih sebenarnya, ibu Jungsop yang lebih dahulu menyukai Gemyong dan sangat menginginkan Gemyong menjadi menantu. Ibu Jungsop bahkan memberikan hadiah seperti suap agar mereka menerima Jungsop menikah dengan Gemyong. Menurut ibu Jungsop, Gemyong bagaikan buah kesemek yang ia petik lalu ia tata dengan cantik seperti menatap Gemyong. Akhirnya, Esun bisa mendengar kalimat pujian untuk putrinya. Akhirnya, ada besan yang menginginkan putrinya dan juga menyayanginya. Tak lama kemudian, Gemyong dan Jungsop pun menikah. Saat keluarganya mengantarkannya ke tempat pernikahan, Gwansik dan Esun tidak bisa menyembunyikan rasa sedih mereka. Meski akhirnya Esun bisa memakai hanbok pink kesukaannya di hari pernikahan putrinya, tetap saja rasa sedihnya tidak bisa ia sembunyikan. Saat sampai di tempat pernikahan, Esun langsung menyambut kedatangan kakek nenek pemilik rumah sewanya dulu. Sementara Gemyong bersiap untuk pernikahan dan di sanalah Yongbom melihat gadis yang dulu ia cintai. Impiannya melihat Gemyong memakai baju pengantin terwujud, meski dirinya bukanlah calon pengantinnya. Kali ini Gemyong sangat cantik. Namun di sana,
Yongbom memutuskan untuk tidak datang ke pernikahan. Tak lama kemudian, acara pun dimulai. Jungsop serasa mau pingsan saat melihat kecantikan calon istrinya. Mereka berdua benar-benar pasangan yang serasi, membuat semua orang yang ada di sana jadi iri. Singkat cerita, pernikahan pun digelar, dimulai dengan pengantin pria memasuki altar pernikahan. Sebelum pengantin wanita masuk ke dalam altar, Gwansik berbicara dengan putrinya. Ia yakin Gemyong akan baik-baik saja. Jika suatu hari nanti ada masalah, ia ingin putrinya itu pergi dan berlari pulang ke ayahnya. Gemyong yang awalnya tidak ingin menangis, langsung menangis. Ingatan masa kecilnya pun kembali saat dimana ayahnya selalu ada untuknya. Apapun yang terjadi, ayahnya pasti berkata sama persis seperti itu. Dimanapun, apapun yang terjadi, Gwansik tentu tidak akan bisa tenang jika menyangkut putrinya. Sampai-sampai Esun berucap, suaminya terlalu mengkhawatirkan putri mereka. Padahal mereka berdua harus percaya kepada Gemyong. Gemyong merasa setiap ia berjalan di atas tali, ada ayahnya yang berdiri di bawah sambil membawa jaring. Seolah berkata, ayahnya ada di sana jika dirinya terjatuh. Gemyong selalu ingin berkata kepada ayahnya, setiap kata yang ayahnya ucapkan selalu menenangkannya. Gemyong lalu berjalan di altar sambil menangis. Jungsop terlihat khawatir, ia ingin menghentikan tangisan wanita yang ia cintai itu. Ia pun tidak sabar dan segera menjemput Gemyong dan menghapus lembut air mata di pipi Gemyong. Ia pun membawa Gemyong menuju altar pernikahan. Saat itu, Gwansik seolah melihat putri kecilnya. Ia tidak bisa menahan tangisannya. Saat menyetujui hubungan Jungsop dengan putrinya, Gwansik berucap, jika Jungsop sudah mengambil surganya, Gemyong adalah harta yang paling berharga baginya. Saat tahu ayahnya menangis, tangisan Gemyong pun semakin kencang. Sehingga acara pernikahan pun dipenuhi dengan tangisan. Tapi tidak lama kemudian acara pun telah selesai. Gemyong dan Jungsop telah resmi menjadi sepasang suami istri. Singkat cerita, setelah acara pernikahan, muncul masalah baru di dalam keluarga Gwansik dan Esun. Kebahagiaan yang baru saja menghampiri mereka, kini ada masalah yang menyergap dari belakang yang berhubungan dengan putra kedua mereka, Anmyong. 저요? Anmyong digelandang ke kantor polisi karena bisnis yang ia geluti ditipu oleh temannya sendiri, Cholyong. Sudah dari dulu, Esun memperingatkan putranya itu untuk tidak bergaul dengan Cholyong. Bukan karena Cholyong tidak pintar, tapi sifatnya begitu buruk. Ia sering datang ke rumah mereka dan mencuri sesuatu. Sekarang, ketakutan Esun pun terjadi. Cholyong membawa kabur barang-barang pegadaian dan melimpahkannya kepada Anmyong. Di sana, Anmyong masih membela sahabatnya itu. Ia menyalahkan orang-orang yang percaya dengan pegadaian kecil milik mereka dan krisis yang terjadi di Korea. Ia juga menyalahkan pilih kasih yang dilakukan oleh ibu dan ayahnya. Ia melakukan semua ini agar orang tuanya bangga. Jika menyangkut tentang kakaknya, mereka berdua selalu bangga, berbeda kepada dirinya. Dulu saat masih kecil, hanya dirinya yang tidak pernah dirayakan ulang tahunnya. Sementara kakaknya selalu dirayakan. Rupanya itu semua karena adiknya Dongmyong meninggal tepat 3 hari setelah ulang tahun Anmyong. Neneknya berucap, sebagai putra tertua, Anmyong harus menerima kenyataan tidak ada perayaan ulang tahun untuknya lagi, demi menjaga perasaan orang tuanya. Anmyong lalu mencari cara agar mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Dimulai dari giat belajar meski nilainya tetap pas-pasan. Tapi Esun hanya memperhatikan Gemyong yang pintar. Saat kakaknya itu hendak ujian, Esun memberikannya bekal yang bergizi. Sementara Esun memberikan Anmyong sisa dari kakaknya.
진짜 왜 그래, 왜? Eun-myung juga pernah berjanji akan membahagiakan ibunya dengan membelikannya mobil dan barang-barang bagus. Tapi Esun berucap, Eun-myung adalah seorang pembual karena tidak pernah benar-benar melakukannya. Berbeda dengan Geumyung yang bertindak tanpa harus berkata-kata. Kata-kata ibunya inilah yang membuat Eun-myung tumbuh tanpa rasa cinta dari orang tuanya. Saat Esun hamil, ia sempat takut ia tidak berpengalaman menjadi seorang ibu, mengingat ia hamil saat umurnya masih terbilang sangat muda. Ia takut suatu saat nanti dirinya akan menyakiti anak-anaknya. Dan hal ini pun terjadi. Putra keduanya tersakiti karena cinta yang ia berikan dirasa tidak adil bagi Eun-myung. Kwon-sik lalu berucap kepada putranya itu, dia tidak tahu bagaimana perjuangan ibunya memberikan mereka makan. Eun-myung tidak tahu apakah saat memberi anak-anaknya makan, ibunya juga makan. Eun-myung seolah tidak peduli. Ia bahkan tidak ingin orang tuanya membantunya lagi. 뭐냐? 효자다! Sementara Hyun-suk memohon kepada ayahnya agar mau membayar kerugian nasabah pegadaian sebanyak 70 juta dan Eun-myung bisa dibebaskan. Tapi Sang-gil tidak peduli. Jika memang Eun-myung tidak bersalah, buktikanlah jika tidak bersalah. Untuk apa dirinya yang malah membayar kerugian yang dilakukan oleh menantunya? Lagi pula, Hyun-suk juga tidak punya kebanggaan terhadap keluarga ini. Jadi, tidak berhak minta apapun darinya. Hyun-suk lalu berkata, ia iri dengan kakak iparnya. Meski tidak kaya, Geumyung selalu disayangi oleh keluarganya. Hatinya bagaikan mobil mewah, sementara hati Hyun-suk bagaikan gerobak kuda. Yongran lalu berucap 70 juta seharusnya tidak berarti apa-apa bagi Sang-gil. Jika Sang-gil tidak bertindak, rasa hormat, kasih sayang orang tua dan anak akan menghilang dan 10 miliar pun tidak akan cukup untuk mengembalikan itu semua. Kapal yang dibanggakan Sang-gil langsung bernilai setelah dibuat. Tapi manusia dinilai setelah kematiannya. Mulai malam ini, Yongran yakin suaminya itu tidak akan bisa tidur karena memikirkan berapa nilai dari hidupnya. Keesokan harinya, Esun mendatangi Ibu Cholyong. Ia yakin Ibu Cholyong tahu di mana Cholyong berada. Tapi Ibu Cholyong malah pura-pura tidak tahu apa-apa. Ia menganggap putranya juga korban dan malah menyalahkan Eun-myung. Jika dilihat-lihat, Ibu Cholyong sepertinya menerima upah yang besar dari perbuatan putranya sendiri. Terbukti, di sana ada TV baru dan emas yang dipakainya. Esun langsung menjambak rambut Ibu Cholyong. Ia tidak terima putranya harus menanggung perbuatan buruk dari orang lain. Dan untuk pertama kalinya, Esun berkelahi demi anaknya. Tidak lama kemudian, Esun berhasil mengambil TV dan juga emas milik Ibu Cholyong. Tidak hanya Esun, Kwon-sik juga melakukan sesuatu yang sudah menjadi hidupnya selama 20 tahun ini. Ia harus rela menjual kapalnya dan memberikannya kepada pemilik yang baru. Saat ia membersihkan isi kapal, Kwon-sik menemukan sebuah puisi yang pernah ditulis oleh Esun, di mana Esun menulis puisi tentang Kwon-sik sebagai cinta pertamanya. Di sana Esun dan Kwon-sik berharap kehidupan mereka berdua akan selalu seperti musim semi, yang hangat dan juga menyenangkan. Namun sekarang bukan musim semi yang ia rasakan, karena waktu yang sudah ia lalui di lautan kini hilang dalam sekejap. 아빠의 20년을 팔았다. Akhirnya Eun-myung pun dibebaskan setelah orang tuanya membayar semua kerugian. Eun-myung lalu bertanya dari mana orang tuanya memiliki uang. Saat tahu ternyata ayahnya menjual kapal, hati Eun-myung benar-benar hancur. Ia tidak menyangka dirinya yang membuat orang tuanya harus kehilangan mata pencaharian mereka. Esun lalu berucap, silahkan membenci dirinya, tapi jangan sampai Eun-myung membenci ayahnya. Karena semua yang mereka lakukan hanya untuk anak-anak. 아버지 그렇게 산 거 다
Setelah itu Esun pun bekerja memotong cumi-cumi di pelelangan ikan pinggir laut. Ia selalu mendapatkan pelanggan karena tangannya begitu cekatan dan Guansik bertugas untuk membantunya. Terkadang Guansik masih menangis karena nasib mereka menjadi seperti ini. Ia bahkan tidak bisa memenuhi keinginan istrinya lagi. Tapi Esun berkata, tanpa ada Guansik di sisinya, ia tidak akan pernah bisa menjadi siapa-siapa. Ia akan tetap menjadi anak yatim piatu sendirian dan menjadi gadis yang pemalu. Ia heran mengapa setua ini Guansik sama sekali tidak berubah. 내내 똑같아. 다 고르게. Sementara itu, kini Anmyong sering keluar malam hingga larut malam. Jika ditanya ia hendak kemana, jawabannya selalu berganti-ganti. Ada yang menemani temannya, ada yang juga ikut acara temannya yang ingin wajib militer. Apapun alasannya, Guansik selalu membekalinya sesuatu. Entah itu susu hangat atau makanan. Hyunsuk lalu bercerita kepada ayah mertuanya. Jika selama ini Anmyong bekerja berkeliling menjual kue beras, tidak ada yang mau mempekerjakan Anmyong lagi karena dia pernah dipenjara. Pernah suatu malam kenalan mereka ingin membeli 1 porsi kue beras, tapi mereka malah menyuruh-nyuruh Anmyong membuang sampah. Hyunsuk menceritakan hal tersebut sambil menangis tidak tega. Guansik hanya berucap, sebagai kepala rumah tangga, Anmyong memang harus melakukan sesuatu dan ia hanya bilang Anmyong sudah bekerja dengan baik. Padahal di dalam hati Guansik, diam-diam ia begitu hancur saat tahu putranya berjualan kue beras di malam hari agar mereka tidak mengetahuinya. 이렇게 하면서 또 소리 없이 무너졌다. Suatu hari terdengar kabar Anmyong pergi ke laut. Mereka semua mengira Anmyong akan bunuh diri, mengingat saat itu angka kematian kasus bunuh diri meningkat. Esun langsung berlari karena takut kejadian yang dulu menimpa Dongmyong kembali terulang. Ia tidak mau putranya dekat-dekat dengan lautan. Rupanya, Anmyong hanya ingin belajar cara melaut. Ia tidak bisa karena selalu mabuk terus. Guansik langsung mengambil tas anaknya dan menyuruhnya untuk segera pulang. Anmyong berkata ia ingin kapal ayahnya kembali. Selama ia menjual kue beras, semua orang selalu berkata untuk bersikap baik kepada ayahnya. Dan ternyata, Sanggil juga Guansik membuat rencana di mana Sanggil yang mulai melunak hatinya membantu menantunya. Ia membagikan semua penghuni apartemen uang untuk membeli dagangan menantunya itu agar harga dirinya kembali naik. 그는 언제까지 다 해주게? 아직 다 못 키웠어. Setelah Anmyong kembali, ia dipekerjakan di salah satu pabrik es batu. Di sana, pemiliknya menasehatinya karena hanya di tempatnya ia mau mempekerjakan Anmyong. Itu semua karena Guansik, ayah Anmyong yang datang memohon kepadanya. Ketekunan ayah Anmyong luar biasa. Jadi cobalah jangan menjadi anak yang suka mengacau. Anmyong kesal karena semua orang di Pulau Jeju selalu mengomelinya. Ya mau bagaimana lagi jika tidak ingin diomeli, seharusnya dari awal Anmyong menurut dan patuh kepada orang tuanya. Tidak terasa, era baru akan dimulai, yaitu era milenium di tahun 2000. Esun dan Guansik tidak menyangka mereka sudah sampai di titik ini. Esun yakin di era milenium ini, hal-hal hebat akan terjadi kepada keluarga mereka. Tidak mudah bagi Esun, Guansik, Geumyong, dan juga Anmyong melewati semua ini. Esun yakin ada momen di mana mereka akan berkata, "Siap, ayo kita mulai." 여기 딱 갈 느낌이 와. Sementara itu, di rumah tangga Geumyong dan juga Chungsol, Geumyong sibuk mencatat resep mie melalui televisi. Sementara suaminya memasak ramen. Ia teringat saat mereka berdua makan mie di pinggir jalan. Rasanya enak dan Geumyong ingin ikut membuka kedai mie juga. Sementara Esun mencoba menyelami keinginannya menjadi wanita sastra, yaitu dengan membuat puisi. Sementara Guansik, ia memutuskan membeli sesuatu demi masa depan keluarganya. 사람 고생 끝나고 아버지 노릇 다 하는 거. 겨울
우리는 저마다 Di rumah Esun, Gemyong datang dan mengambil buah jeruk milik ibunya untuk dibawa ke rumahnya. Dari sana, Esun sadar ada masalah yang menimpa putrinya. Terlebih, Gemyong tidak mau ibu dan ayahnya mengunjungi rumahnya. Setelah dipaksa untuk memberitahukan apa yang terjadi, rupanya Gemyong dan Jungsop kini pindah ke apartemen kecil. Karena Gemyong sudah berhenti bekerja. Ia ingin memulai usaha baru, makanya mereka berdua harus lebih hemat. Belum selesai dengan masalah Gemyong, Eunmyeong pulang bekerja dengan jari yang diperban. Esun semakin kesal karena Eunmyeong sama sekali tidak pernah mendengarkan kata-katanya. Esun pernah berkata untuk selalu memakai sarung tangan karena bekerja di tempat yang dingin bisa terkena radang dingin. Esun menyuruh semua anak-anaknya itu keluar saja dari rumahnya jika tidak bisa menuruti apa kata orang tua. Lalu Gemyong, Esun bertanya apa Gemyong tidak mau memiliki anak. Menurut Esun, Gemyong masih muda. Lebih baik segera memiliki anak agar masa tua ia punya teman. Tapi alasan Gemyong memilih child free karena biaya membesarkan anak sangat besar. Ia tidak mau anaknya hidup dalam kemiskinan. Lebih baik ibunya mengurusi anak-anak dari Eunmyeong saja dibanding dirinya. Setidaknya anak Eunmyeong mempunyai kakek kaya yang bisa membelikan apa saja. Masalah hari itu membuat Gwansik memutuskan untuk melakukan sesuatu yang nekat. Ia menjual ladang kubis mereka dan kemudian membeli sebuah ruko di antah berantah yang kata makelar akan segera dibangun hotel dan juga golop agar mereka bisa memulai usaha yang baru. 50에 이렇게 뒤통수 칠 줄은 몰랐잖아. Esun lega dan senang meski ladang kubisnya kini telah tiada. Mereka bisa memulai usaha bersama keluarga. Saat ia dan ibu mertuanya mulai membersihkan barang-barang, ibu mertuanya yang juga bangga kepada anaknya lantas meminta maaf kepada Esun atas perlakuannya dahulu dan ia pernah menampar Esun. Benar, Esun tidak melupakan kejadian itu. Tapi baginya, ibu mertuanya sudah menebusnya. Di saat ia kehilangan Dongmyeong, ibu mertuanya selalu datang ke rumah dan menjaganya. Lalu ibu Gwansik berucap jika ia akan memberikan emas yang pernah Gwansik curi saat mereka berdua minggat. Menurutnya emas itu sedari awal memang untuk Gwansik dan juga Esun. 보다 내 시어머니 미는 미네. Sementara itu Yongran memutuskan untuk berpisah dari Sanggil. Akhirnya ia memutuskan satu hal di dalam hidupnya. Sanggil mencoba mengambil hati Yongran kembali dengan mengajaknya bermain sepeda bersama. Yongran tidak menolak. Mereka berkeliling sebentar sebelum akhirnya Sanggil dicegat oleh wanita yang pernah menjadi selingkuhannya. Tapi di sana Yongran seolah tidak peduli. Keputusannya untuk berpisah dengan Sanggil semakin bulat. Mereka berdua lalu datang ke pengadilan. Sanggil tidak habis pikir, jika memang Yongran tidak menyukainya, seharusnya dari dulu mereka bercerai. Kenapa baru sekarang? Alasan Yongran karena hatinya sudah mati. Jika ia menyukai Sanggil, mungkin ia sudah gila dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh Sanggil. Keputusan Yongran dipicu saat Hyun Suk putri mereka memohon kepada Sanggil untuk membebaskan Eunmyeong. Melihat putrinya dihancurkan seperti itu, perasaan Yongran benar-benar hancur. Ia pun memohon kepada suaminya untuk membiarkan dirinya pergi dan menjalani hari tuanya tanpa beban lagi. 나 퇴직시켜줘. Setelah kepergian Yongran, rumah Sanggil benar-benar berantakan. Anak-anaknya bahkan tidak ada yang mau tinggal bersamanya. Mereka hanya mampir untuk memberikan makanan lalu beranjak pergi. Sanggil benar-benar hidup bagaikan kotoran, seperti kata Esun dulu. Sementara itu, rupanya Gwansik ditipu oleh makelar. Tempat ini, ruko yang ia beli, hanyalah perbukitan dan tidak ada rencana akan dibangun hotel atau golop. Semua itu hanya tipuan saja. Eunmyeong langsung memarahi ayahnya. Bagaimana mereka membayar sisa hutang jika tidak ada penjualan?
Seharusnya ayahnya berdiskusi dulu dengan anak-anak baru membeli tempat ini. Menurut Eunmyeong, ladang kubis yang ayahnya jual bisa menjadi modal untuk anaknya kuliah ke luar negeri. Esun langsung memarahi putranya yang tidak tahu sopan santun. Ladang kubis itu milik mereka, bukan milik Eunmyeong. Jadi, terserah ayahnya mau diapakan uangnya. Lagi pula, selama ini Eunmyeong tidak pernah membicarakan bisnis bersama ayah dan ibunya. Bisa-bisanya, Eunmyeong malah menceramahi ayahnya. Pada saat itu, tiba-tiba Geumyeong datang dan membayar sisa hutang ayah dan ibunya. Esun lalu bertanya dari mana Geumyeong mendapatkan uang. Geumyeong hanya berucap ia meminjamnya dari seseorang. Ia berkeliling menahan malu mencari pinjaman. Geumyeong melakukan ini karena ibunya menganggap dia adalah pilar keluarga. Ibunya membesarkan dirinya untuk hal-hal seperti ini. Di sana, Geumyeong mengutarakan isi hatinya jika selama ini ia muak saat ibunya bergantung kepadanya dan menyebutnya pilar di dalam keluarga. Padahal beban itu begitu berat baginya. Jika ia tidak melakukan apapun, rasanya ia akan merasa bersalah dan menjadi tidak enak. Geumyeong juga mengungkit-ungkit saat ayah dan ibunya berkorban agar dirinya bisa kuliah ke luar negeri. Orang tuanya banyak menaruh harapan yang sulit Geumyeong capai. Ia jadi merasa sesak dan juga terbebani. Ia sudah muak dengan semua itu. Tiba-tiba Gwansik langsung membentak Geumyeong. Baru kali ini Gwansik memanggil nama Geumyeong dengan kencang. Seolah-olah ayahnya baru saja menyebutnya sampah dan menusuk jantungnya. Setelah itu, Geumyeong pun pulang tanpa membawa makanan yang biasanya Esun siapkan. Esun kesal karena putrinya semakin berani kepadanya. Padahal saat ini ibunya sedang menopause dan emosinya sedang tidak terkontrol. Gwansik lalu berucap, mungkin saat ini di suatu tempat, Geumyeong sedang menangis karena merasa bersalah. Ia tahu bagaimana putrinya. Lalu, Esun dikejutkan dengan sebuah pesan yang tertempel di pintu kulkas, di mana Geumyeong berkata ia minta maaf karena ia sedang hamil, jadi emosinya tadi tidak terkontrol. Esun langsung menangis. Bagaimana bisa ia membiarkan putrinya menjadi emosi seperti tadi? Dan bagaimana bisa putrinya mencari pinjaman di saat ia sedang hamil? Gwansik dan Esun pun terdiam karena merasa bersalah kepada putri sulung mereka. Singkat cerita, Geumyeong mengalami persalinan yang panjang dan juga menyakitkan. Pembukaannya berjalan lambat dan bayinya sudah tidak bergerak. Perawat menyampaikan kemungkinan terburuk dan Jong-sop hanya ingin apapun yang terjadi, istrinya harus lebih dulu diselamatkan. Geumyeong terus-terusan memanggil-manggil ibunya dan membuat Jong-sop langsung menghubungi ibu mertuanya itu berharap mereka segera datang karena kondisi Geumyeong melemah. Ia takut terjadi sesuatu kepada istrinya itu. Lalu, Geumyeong pun melakukan persalinan yang sangat intens. Ia bahkan beberapa kali pingsan karena sudah tidak kuat lagi. Beruntung, Geumyeong dan bayinya bisa selamat. Singkatnya, Geumyeong pun dibawa ke kamarnya. Saat hendak makan bubur, ia pun langsung menangis. Jong-sop pikir istrinya itu sedang kesakitan. Rupanya, Geumyeong teringat dengan ibunya yang pernah melahirkannya di umur 18 tahun. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana ibunya melahirkan di rumah saja, di mana pada saat itu belum ada rumah sakit dan obat epidural. Lalu, tidak lama kemudian, Esun dan Gwansik pun datang. Ia langsung memeluk putrinya dan memberinya makan. Sementara Gwansik memberikan kenyamanan untuk putri sulungnya. Jong-sop lalu berkata jika bayi mereka baik-baik saja. Tapi Gwansik tidak peduli karena yang ia pedulikan sekarang adalah putrinya. Kondisi cucunya itu urusan belakangan. 아무렴 자네 딸이 먼저겠어. Setelah itu, Gwansik dan Esun lalu memikirkan bagaimana bisnis restoran mereka tetap berjalan di tempat seperti ini, jauh dari pemukiman.
Gwansik dan putranya Eunmyeong lalu membuat ide mereka akan membuat restoran cumi-cumi pertama di Jeju yang bisa diantar kemanapun. Gwansik dan Eunmyeong lalu menyebar brosur tentang restoran mereka. Sementara Esun mencari pemasok cumi-cumi berkualitas yang ia percaya dan tentu dengan harga yang terjangkau. Lalu, Geumyeong membangun perusahaannya sendiri. Nama perusahaannya terinspirasi dari nama ibunya. Ia yakin industri yang ia geluti akan berjalan sukses. Sementara itu, restoran Esun dan Gwansik semakin banyak peminat. Bahkan baru-baru ini ada aktor Lee Byung-hun yang sedang syuting di kawasan tersebut dan mampir ke restoran cumi-cumi Esun dan Gwansik. Ia juga memberikan tanda tangannya. Hal tersebutlah yang membuat banyak orang datang ke tempat ini. Lalu kemudian terdengar kabar jika Cholyong akhirnya tertangkap. Menurut Sanggil, si bodoh yang membuat menantunya kemarin di penjara itu tertangkap saat akan menjual barang pegadaian. Akhirnya, Eunmyeong bisa mengembalikan uang kapal milik ayahnya. Tidak hanya itu, tiba-tiba restoran mereka kedatangan artis terkenal. Ia syuting mukbang di dalam restoran Esun dan memberikan ulasan yang bagus. Ternyata artis tersebut adalah wanita yang pernah Gwansik selamatkan saat ia tenggelam. Lalu kemudian mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jeju. Kedatangan wanita itu karena ia ingin berterima kasih kepada Gwansik. Padahal sebenarnya wanita yang kini menjadi artis itu sama sekali tidak menyukai cumi-cumi. 여자마씨 괜히 부부싸움 하는 거 아닌 거 몰라. 내가 연예인 구한 거잖아. Suatu hari, anak Sanggil mengadakan pernikahan. Sanggil lalu bertemu lagi dengan Yongran. Di sana, Yongran menyuruh Sanggil untuk makan dahulu sebelum pulang. Ketimbang makan di rumah hanya ramen saja yang malah membuat perut Sanggil semakin buncit. Di sana, Hyunsuk menyuruh ibunya untuk mencoba berbaik hati dengan ayahnya. Hyunsuk sadar meski ayahnya kasar kepada mereka, sebenarnya ayahnya peduli. Hyunsuk berucap, sebenarnya ayahnya tahu dulu ibunya ikut kelas berdansa. Tapi ayahnya lebih memilih untuk diam. Lalu masalah Eunmyeong, bukan karena ayahnya tidak mau membantu, tapi jika ia membayar tebusan itu, artinya Eunmyeong benar-benar melakukan penipuan. Cara ayahnya adalah, ia malah memberi uang kepada salah satu polisi agar bekerja lebih giat dan mencari keberadaan Cholyong sampai ketemu. Jika dipikir-pikir, ayahnya bertindak seenaknya dan juga kasar kepada mereka karena ayahnya pengecut. Mungkin karena ayahnya takut mereka semua akan pergi meninggalkannya seorang diri. Gwansik yang pergi bersama Sanggil lalu menyuruhnya untuk sering-sering datang ke restoran, ketimbang tidak melakukan apapun di rumah. Hitung-hitung membantu sesama besan. Dan ya, meski mulut Sanggil menolak, tapi hatinya tetap ikut kata Gwansik. Sanggil sering berada di restoran besannya untuk membantu mereka. Restoran cumi-cumi Gwansik dan Esun kini sukses besar. Setiap hari pasti banyak pelanggan dari mana-mana berdatangan. Dan tugas Sanggil di sana adalah menjaga cucu-cucunya. Tidak seperti dulu, kini Sanggil jauh lebih baik. Ia bercanda dengan cucu-cucunya dan sangat menyayanginya. Sementara Esun kini bergembira meski dia kelelahan karena tidak mempunyai karyawan. Tapi ia senang karena uangnya semakin banyak. Lalu suatu hari di samping restoran mereka, tiba-tiba si pelakor Misuk juga membuka restoran cumi-cumi. Ibu-ibu Hanyo tentu saja tidak terima. Tapi menurut Misuk, restoran Esun tidak ada hak paten. Jadi bebas siapa saja bisa membuka restoran yang sama. Esun lalu berkata, buka saja dan tiru saja restoran serta menu-menunya. Ia justru suka jika memiliki saingan, agar orang-orang tahu mana kualitas yang asli. 옆에 있어요. 환타가 잘 팔려. Selain menjaga restorannya, Esun juga harus menjaga cucunya. Ia tahu putrinya, Geumyeong, tidak akan bisa mengendalikan putrinya sendiri.
Gemyong tetaplah putri sulung yang sangat ia cintai, meski kini sudah menjadi seorang ibu. Saat Gemyong bekerja, putri Gemyong, cucu Esun yang bernama Sebom itu pun dijaga oleh Esun. Ia begitu telaten menjaga cucunya sembari berkata, ia akan kesal jika cucunya ini sampai menyusahkan putrinya. Maka dari itu, Esun berharap cucunya yang cantik ini tidak merepotkan putrinya yang paling berharga. Menurut Gemyong, mengurus satu anak itu benar-benar melelahkan. Apalagi Sebom keras kepala. Esun lalu mengejek putrinya. Akhirnya, Gemyong merasakan apa yang selama ini ia rasakan. Gemyong lalu bertanya, bagaimana ibunya bisa membesarkan ketiga anak-anaknya. Ibunya hanya bilang, lakukan apapun yang menurut putrinya baik untuk Sebom. Karena sekarang, Gemyong adalah segalanya bagi Sebom. Gemyong sadar, ibunya tidak bisa melakukan apapun yang diinginkan oleh ibunya. Tapi Esun tidak menyesali apapun. Meski tidak bisa melanjutkan sekolah, lalu menjadi anak yatim piatu dan menjadi babu, ia tetap bangga karena bisa menjadi ibu Gemyong dan ibu Eunmyeong. Jadi Esun berharap putrinya tidak perlu mengasihi hidupnya. Esun melihat putrinya kini benar-benar menjadi seorang ibu. Ia berharap waktu putrinya bersama putrinya sendiri tidak begitu sulit. 시간이 너무 고되지 않기를. Gemyong lalu meminta izin kepada suaminya untuk memakai uang tabungan mereka berdua untuk mengecek kesehatan orang tuanya. Di sana Chung Sop tidak mau ambil pusing. Apapun yang diinginkan oleh istrinya itu, ia pasti menyetujuinya. Saat melakukan cek medis untuk kedua orang tua Gemyong, di sana pasien akan dibius terlebih dahulu. Dan tanpa diduga, Gwansik mengigau di dalam tidurnya. Ia meneriaki nama Dongmyeong. Seandainya pada saat itu ia tidak pergi membantu membuat tembok penahan ombak, putra bungsunya itu pasti masih hidup sampai sekarang. Esun yang masih sadar merasa kasihan dengan suaminya. Rupanya, rasa bersalah yang dialami suaminya masih tersimpan sampai sekarang. Esun pun menceritakan hal ini kepada Gemyong, di mana Esun sadar selama ini ayah dan ibunya tidak pernah lagi membicarakan tentang Dongmyeong. Tepat sehari sebelum ulang tahun Dongmyeong, Gwansik selalu datang ke makam putra bungsunya itu dan membawa mainan kesukaannya. Ternyata hari itu, Esun yang biasanya datang tepat di hari ulang tahun Dongmyeong juga datang di hari yang sama karena ingin bertemu dengan suaminya. Alasan Gwansik selalu berbeda hari datang ke makam ini karena ia sakit hati melihat Esun selalu saja menangis di makam putra mereka. Musim berganti pun tetap sama. Esun selalu menangis di hadapan kuburan Dongmyeong. Sehingga Gwansik pun membiarkan istrinya itu untuk sendirian. Ia juga merasa tidak ada kenangan berharga yang mereka miliki. Hanya rasa bersalah yang melebihi rasa rindu. Putra bungsunya itu sangat berharga bagi mereka. Setidaknya mereka berdua sudah membesarkan Dongmyeong dengan baik dan sebentar lagi mereka akan segera bertemu dengan putra bungsunya itu di akhirat. 애가 참겠나 싶어서. Lalu kemudian, hasil tes kesehatan Esun dan Gwansik sudah keluar. Dan Gwansik ternyata memiliki penyakit serius. Gemyong mencoba menyemangati ayahnya untuk tidak takut. Karena apapun penyakitnya, Gemyong pasti akan menyembuhkan ayahnya. Gwansik ternyata sudah lama menahan rasa sakit di kakinya. Ternyata selama ini ia mengalami kanker darah. Karena keterlambatan penanganan, kanker tersebut telah menyebar dan menjadi gagal ginjal. Gemyong tidak bisa menahan tangisnya. Sementara Esun mencoba bersikap tegar meski ia juga hancur. Ia tidak mau terlihat sedih di depan suaminya. Gwansik kemudian menjalani kemoterapi. Perjalanan panjang ke rumah sakit sebenarnya cukup melelahkan, namun Gwansik tidak patah semangat. Tidak terasa, sudah 24 kali Gwansik menjalani kemoterapi. Saat kembali melewati tangga-tangga, ia melihat bunga-bunga bermekaran dan langsung menyuruh istrinya itu untuk melihat.
karena biasanya Esun sangat menyukai bunga. Tapi di sana Esun hanya melihat kaki suaminya. Ia takut suaminya akan terjatuh. Gwansik lalu menyuruh istrinya untuk melihat bunga bersama. Kapan lagi mereka berdua bisa melihat bunga-bunga yang indah bersama-sama? Esun langsung menggenggam tangan suaminya itu erat-erat. Ia ingin tahun depan, setelah Gwansik sembuh, mereka berdua pergi ke Tiongkok, ke daerah Jiangze, untuk melihat daun-daun berguguran. Gwansik pun bertanya-tanya, kenapa istrinya menggenggam erat tangannya? Apa Esun takut ia diambil orang? Esun hanya ingin suaminya itu sembuh. Ia takut jika Gwansik pergi, ia akan seorang diri. Meski ada anak-anak, Esun tetap tidak mau membebani putra-putrinya. 두고는 못 가지. 애순이 두고는 못 가지. Selama di rumah sakit, Esun selalu mengurus suaminya. Ia sering dimarahi oleh perawat karena selalu salah dan tidak membaca peraturan prosedur. Bahkan mereka menghela napas di depan Esun. Saat salah mengambil nomor antrian, Esun dibentak oleh petugas administrasi. Dan di sana Gwansik langsung memarahi petugas tersebut karena tidak seharusnya para petugas malah memarahi orang yang tidak mengerti. Mereka yang membuat peraturan, seharusnya mereka yang menjelaskan, bukan hanya duduk diam dan menyalahkan orang tanpa membantu mereka. 애 만들어 놓고 못 따라가면 다 등신천지. Gemyong lalu datang dan bertanya apa yang terjadi. Gwansik kemudian memarahi putrinya balik. Seharusnya Gemyong datang lebih awal dan membantu ibunya, bukan selalu datang terlambat dan ibunya malah dimarahi oleh orang lain. Gemyong paham maksud ayahnya. Ayahnya ini sedang sakit. Melihat ibunya diperlakukan seenaknya, tentu saja ayahnya marah. Hari itu Gwansik pun harus dirawat inap. Gemyong menempatkan ayahnya di kamar VIP agar ibu dan ayahnya merasa nyaman. Malam itu, Gwansik ingin putrinya menginap di rumah sakit, sementara ia menyuruh Esun untuk pulang ke rumah Gemyong, mandi dan istirahat. Alasan sebenarnya Gwansik adalah ingin menghabiskan waktu bersama Gemyong, putrinya. Gwansik lalu menceritakan segala hal tentang dirinya dan juga Esun, bagaimana mereka bertemu, apa yang mereka berdua lakukan sampai akhirnya mereka menikah dan memiliki 3 anak. Gwansik ingin putrinya itu menjaga ibunya jika dirinya tidak ada. Selama ini, ia merasa bersalah kepada istri dan juga anak-anaknya. Gemyong pun menangis karena ayahnya malah menyuruhnya begadang, hanya ingin menitipkan istrinya kepadanya. Memangnya ayahnya hendak pergi kemana? Ia tidak akan rela jika ayahnya pergi meninggalkannya, karena Gemyong masih merasa perlu dibesarkan oleh ayahnya. Ia pun minta maaf karena sudah pernah marah kepada ayahnya. Ia melakukan semua hal yang tidak menyenangkan, bukan karena ia kesal. Gwansik kemudian menepuk pelan pundak putrinya, seperti yang sudah biasa ia lakukan kepada Esun. Singkat cerita, 다정한 아빠가 있었다. 다정한 딸이 없었다. Gwansik memilih untuk pulang ke rumah karena menurutnya lebih sehat saat berada di rumah. Eunmyeong langsung menangis melihat ayahnya semakin kurus. Gwansik pun mendekati putra keduanya itu. Ia menyuruhnya untuk tidak menangis karena Eunmyeong adalah seorang ayah. Gwansik juga berucap Eunmyeong adalah putranya yang baik, menambah kesedihan di dalam rumah tersebut. Eunmyeong berucap meski ulang tahunnya tidak pernah dirayakan, namun ayahnya selalu membelikannya mainan dan mentraktirnya makanan enak. Gwansik sudah menyuruh putranya itu untuk merahasiakannya, namun karena momen di hari ini membuat Eunmyeong kembali menceritakannya. 또 다 말해버리네. Bagi mereka semua, Gwansik adalah laut mereka. Mereka hidup mengandalkannya. Mereka tidak menyangka kini laut juga akan mengambil Gwansik. Singkat cerita, Gemyong kini menjadi CEO sukses yang membangun perusahaannya sendiri. Ia bahkan tampil di televisi dan memperkenalkan perusahaan yang terinspirasi dari ibunya itu. Gwansik begitu bangga dengan putri sulungnya. Ia lega bisa melihat anak sulungnya sukses sebelum ia pergi. Lalu, tidak lama kemudian, buku puisi Esun pun telah terbit. Impiannya membuat puisi pun benar-benar terwujud. Gwansik juga tidak menyangka istrinya bisa mewujudkan impiannya.
Ia lalu membaca isi puisi itu yang menceritakan tentang kisah cinta mereka berdua. Gwansik berucap jika saja Esun tidak menikah dengannya, mungkin dari dulu Esun sudah bisa menerbitkan buku puisinya. Esun lalu tertawa. Menurutnya, jika tidak ada Gwansik, justru ia tidak akan bisa menulis puisi. 좋아. 할머니 뽀뽀. Malam harinya, Gwansik yang hendak tidur meminta kepada Esun agar tidak menangis saat ajal datang kepadanya. Ia ingin pergi sambil melihat istrinya itu tersenyum manis. Ia tidak mau melihat Esun menangis karena tangisan Esun membuat hatinya hancur. Mendengar hal tersebut, Esun lantas menangis. Tidak bisa ia bayangkan jika ia akan kehilangan suaminya. Sekarang, mereka hanya berharap di kehidupan selanjutnya mereka berdua bisa bersama lagi. Lalu, seperti biasa, Gwansik menepuk pelan pundak Esun untuk menenangkan istrinya. Tibalah hari di mana kesehatan Gwansik menurun drastis. Esun, Gemyong, dan juga Eunmyeong langsung membawa Gwansik ke rumah sakit. Sayangnya hari itu, ekspresi yang mereka perlihatkan kepada Gwansik adalah ekspresi kesedihan. Saat di ruangan ICU, Esun menatap suaminya dari luar. Ia mengirim isyarat kepada suaminya jika ia baik-baik saja. Ia memperlihatkan senyumannya dan berterima kasih karena Gwansik sudah memberikannya kehidupan yang baik. Gwansik lalu memberikan isyarat perpisahan kepada istrinya. Dan akhirnya, Gwansik, suami Esun, ayah dari Gemyong, Eunmyeong, dan mendiang Dongmyeong untuk pertama kalinya tidak perlu bangun pagi-pagi lagi. Kini, ia bisa beristirahat dengan tenang. Gwansik memang bukan ayah yang kaya, tapi setiap uang yang dikirimkan oleh Gemyong saat ia bekerja paruh waktu sama sekali tidak pernah Gwansik pakai. Uang tersebut ia tabungkan untuk Gemyong. Dan untuk Eunmyeong, diam-diam Gwansik membelikannya mobil Mercedes untuk putranya melalui Sanggil, agar Eunmyeong bisa menjalani hidup yang luar biasa. Sementara Esun, kini ia hidup sendirian di apartemennya. Gwansik pernah menyuruhnya untuk tinggal dengan anak-anak, tapi Esun lebih suka menyendiri di rumah ini, karena menurutnya, disinilah ia bersama suaminya. Di sana ia melihat banyaknya jepitan rambut yang pernah dibelikan oleh Gwansik. Dan rupanya, sebelum pergi, Gwansik menata peralatan dapur agar bisa dijangkau oleh Esun. 다 내려놨어. Esun juga semakin rajin menulis puisi cintanya untuk suaminya. Hanya ini satu-satunya hidupnya sekarang. Dan saat Esun berumur 70 tahun, ia menjadi guru di panti jompo mengajari para orang tua lansia menulis sebuah puisi. Meski Esun tidak lulus sekolah, tapi akhirnya ia bisa mewujudkan satu lagi mimpinya, menjadi seorang guru sastra. Saat menatap ke laut, Esun selalu teringat dengan perjuangan ibunya yang meninggal di usia muda. Ia hanya berharap ibunya terlahir kembali ke dunia yang indah ini dan menjadi seorang bos. 그 원하던 책상에 좀 앉아서 Buku-buku puisi Esun pun kini telah terbit dan berjalan sukses besar. Ada seorang pengusaha penerbit yang sangat menyukai puisi Esun. Pertama kali ia membacanya, bos penerbit itu langsung menangis. Ia merasa seperti ada keterkaitan dengan penulis puisi bernama Esun tersebut. Dan ternyata wajah bos penerbit itu mirip sekali dengan Ibu Esun. Apakah Ibu Esun benar-benar bereinkarnasi menjadi seorang bos sesuai dengan doa-doa Esun? 왜 막 눈물이 나지? 장해. Gemyong juga sukses besar. Ia lalu membeli rumah mereka di Jeju dan di sanalah Esun sekarang tinggal. Gemyong sempat meminta ibunya untuk tinggal di Seoul bersamanya, tapi Esun menolak. Ia lebih senang bermain-main di panti jompo dan menjadi guru di sana. Dan di Jejulah tempat tinggalnya. Esun lalu mengenang kembali kehidupannya di Pulau Jeju. Dulu dia adalah putri dari seorang hanyo yang selalu menangisi ibunya tiap ibunya pergi melaut. Lalu ia menjadi gadis sastra yang malu untuk berjualan. Kemudian ia menikah dan menjadi istri seorang kapten kapal.
menjadi kepala desa wanita pertama, dan kemudian menjadi pemotong ikan di pasar. Ia juga menjadi guru di panti jompo. Lalu sekarang, ia menjadi seorang penyair. Masa depan seseorang tidak ada yang tahu sampai kita menjalaninya. Gemyong lalu bertanya, apa ibunya bahagia? Esun tersenyum dan berkata ia sangat bahagia. Terlebih, kebahagiaannya ini tidak bisa terjadi jika ia tidak bersama Gwansik. 사는 내내 진짜 별거 다 하자. 복삭 속았으다. 좋아. 하나 둘셋 슬픈 말은 하지 말아요. So